Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di hari Minggu di bulan November 2021. Kita akan berjumpa kembali dengan pembacaan kita dari Injil Markus 12 ayat 38 sampai 44. Dan sebelum kita mendengarkan renungan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih, sepekan yang lalu Tuhan sudah pelihara kami, Tuhan sudah berkati kami, Tuhan sudah perkenankan kami melewati tantangan, rintangan, sukacita, penderitaan, duka cita yang kami hadapi. Dan di hari Minggu ini, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan, sabda Tuhan, yang menjadi bekal buat kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan berjumpa dengan bacaan kita diambil dari Injil Markus 12 ayat 38 sampai 44, dan kita membaginya menjadi dua bagian. Bacaan kita di minggu ini yaitu menghadirkan dua sosok yang berbeda. Markus 12 ayat 38 sampai 40 menghadirkan sosok ahli Taurat. Dan sosok yang berikutnya adalah janda miskin. Kita akan melihat di ayat 41 sampai 44. Saudara-saudara sekalian, sosok yang pertama yaitu ahli Taurat adalah orang terpelajar, orang terpandang yang dengan jubah panjangnya dikagumi banyak orang di tengah keramaian. Sedangkan sosok yang kedua dalam bacaan kita, khususnya ayat 41 sampai 44, adalah sosok seorang janda miskin. Yang jelas janda miskin ini berbeda dengan ahli Taurat. Kalau tadi dikatakan terpandang, terpelajar, ahli Taurat juga suka berdoa, tetapi doanya berpanjang-panjang, bertele-tele. Sedangkan yang kedua, janda miskin ini tak punya waktu untuk berdoa, tak punya waktu untuk membaca firman Tuhan seperti ahli Taurat. Mengapa? Karena mereka letih, mereka sudah lelah mencari sesuap nasi atau jeripayah. Dengan mata telanjang, kita bisa membuat perbandingan di antara kedua sosok ini. Namun, agaknya dibutuhkan sebuah kacamata atau mata lain, yaitu mata bela rasa yang tulus, yang jernih, yang bening, untuk mampu melihat lebih dari itu. Dan di sini Tuhan Yesus dengan jeli menunjukkan bahwa para ahli Taurat itu suka menelanjangi rumah-rumah, menelan rumah-rumah janda. Sedangkan si janda miskin ini memperlihatkan bahwa dia memberikan persembahan dari kekurangannya, dari yang ada padanya. Bahkan seluruh hasil nafkahnya diberikan untuk persembahan. Nah, saudara-saudaraku, di sini nampak jelas mata bela rasa Paulus. Maaf, saya ulangi, mata bela rasa Tuhan Yesus berbicara tentang yang pertama, yaitu ahli Taurat. Ada kilatan kegeraman di mata Tuhan Yesus. Ada kepedihan menyaksikan ketidakadilan sosial yang muncul dari para pejabat agama, dalam hal ini Taurat atau ahli Taurat, pakar-pakar biblika dalam bahasa teologi sekarang. Resistensi, daya tahan, kritis, propertis, bersatu semua. Namun
mata yang sama memunculkan solidaritas dan rasa sayang. Ketika menyaksikan 2 peser uang yang dimasukkan seorang janda miskin ke dalam peti persembahan yang amat mungkin menjadi kurban kerakusan ahli-ahli Taurat. Saudara-saudaraku, daya tahan atau resistensi pada ketidakadilan bila disertai oleh solidaritas pada orang lemah akan memunculkan kepahitan sosial yang tak jarang berujung pada kekerasan. Sebaliknya, solidaritas yang terbatas bagi mereka yang tertindas tanpa resistensi atau daya tahan pada yang menindas akan berujung pada keputusasaan. Disinilah saudara-saudara cerita Markus 12 ini mengajak gereja, dalam hal ini warga gereja, yang agaknya terlalu sering meromantiskan persembahan 2 peser si janda miskin, namun gagal bertanya, mengapa si janda hanya mampu memberi 2 peser uang, dan mencela mereka yang mengakibatkan si janda hanya mampu memberi uang sekecil itu. Saudara-saudara, 2 peser uang itu sekedar sebuah saksi bahwa ada ketidakadilan yang sudah berlangsung dan sedang berlangsung. Namun 2 peser uang itu jugalah menjadi saksi bisu bahwa ketidakadilan tak mungkin bisa meniadakan rasa cinta pada Allah. Inilah yang diberikan perhatian Yesus kepada janda miskin, memberinya dari kekurangan di ayat 44. Ayat 44 ini merupakan penilaian Yesus terhadap persembahan janda miskin, dan Yesus mengatakan bahwa persembahannya tersebut lebih banyak dibandingkan dengan persembahan yang lain, sebab ia memberinya dari kekurangan. Saudara-saudaraku, sikap seorang janda miskin ini yang memberi dari kekurangan menjadi contoh, merupakan contoh yang ditunjukkan oleh Yesus kepada para murid dan juga kepada orang banyak. Tujuan Yesus untuk menunjukkan bahwa janda miskin tersebut memberi persembahan dari kekurangannya, bukan dari kelebihan. Akibatnya Yesus menilai bahwa persembahan itu lebih banyak. Sesungguhnya janda tersebut membutuhkan uang, tapi karena ketulusan hatinya ia rela memberi persembahan dari penghasilannya itu. Pengertian lain Bapak Ibu bahwa janda miskin tersebut memberi bukan karena sisa kesungguhan hati dari perjuangannya yang berat, melainkan sungguh-sungguh ada ketulusan hati. Jadi memberi dari kekurangan dapat diartikan bahwa meskipun kita sekarang sebagai orang Kristen belum kecukupan, tetapi harus mampu mempunyai kerelaan hati untuk memberi. Sebab itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Kehidupan jemaat mula-mula adalah mereka saling memberi dari kekayaan kepada orang lain. Akibatnya di antara mereka tidak ada yang kekurangan. Alkitab juga menjelaskan bahwa segala harta milik harus dipakai untuk menolong sesama. Kita bisa lihat di Lukas 10 ayat 20-33. Ketika harta milik harus dipakai untuk menolong sesama, dan itulah yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati. Jadi ada sikap yang serupa, yaitu pemberian persembahan janda seorang miskin. Kita bandingkan dengan orang Samaria yang murah hati. Sikap orang Samaria bukan memberi segala sesuatu, melainkan menyediakan dana agar orang yang jatuh ke dalam perampok dapat diselamatkan dan dirawat sampai sembuh.
Di sini ada unsur yang terpenting dalam bagian ini, yaitu bahwa harta dunia harus dipakai untuk pelayanan kasih. Dan dalam peristiwa itu, sehubungan dengan peristiwa itu, ini tidak berbicara tentang jumlah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, persembahan yang diperhitungkan memang perlu, tetapi sikap hati yang perlu lebih utama lagi. Begitulah juga janda miskin yang memiliki uang 2 peser, tetapi ia mempunyai hati untuk memberi persembahan. Bahkan persembahannya tersebut memiliki makna dan nilai yang sangat dalam. Ayat 43. Meski secara kuantitatif pemberian janda miskin tersebut sedikit, namun secara kualitatif pemberiannya itu lebih besar. Tujuan memberi persembahan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam kitab Perjanjian Lama adalah mengatur dengan sangat ketat mengenai kewajiban orang Israel memberi persembahan, membayar persepuluhan dengan tepat, yaitu 1/10 dari hasil usaha pekerjaan mereka. Sementara persembahan tersebut yang diberikan untuk menjadi nafkah bagi kaum Lewi dan para imam yang melayani mereka dalam ibadah kepada Tuhan. Apabila seluruh umat Israel taat melakukan atau melaksanakan perintah Tuhan ini, termasuk melaksanakan kewajiban membayar perpuluhan, maka Tuhan memberkati mereka, sehingga baik para imam, orang Lewi maupun seluruh umat pada umumnya tidak kekurangan apapun. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah kunci utama kita. Bagaimana kita memberi persembahan dengan sukarela, menjadi pelayanan diakonia, pelayanan kasih, khususnya bagi orang-orang miskin. Persembahan yang sesungguhnya dituntut dalam Perjanjian Baru adalah tubuh, segala sesuatu milik seseorang, bahkan nyawa seseorang tersebut harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan ini memberi pengalaman bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah harus dipersembahkan buat Tuhan dan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus menjamah hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan memberkati saudara-saudara. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, nama-Mu yang kami permuliakan di dalam perjalanan hidup kami sepekan mendatang. Dan biarlah hidup kami dilatih dan belajar bertolak ukur dari persembahan seorang janda, yaitu memberikannya dengan tulus dan rela hati untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli
persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli Yang sedang terjadi, sedang terjadi. Dia peduli persoalan yang kita alami. namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat